coba terbatas pada S1 PBSI Universitas Muhammadiyah Makassar, dan sebagai narasumber kami sama-sama di sini ada 2 dosen yang mengajar keterampilan menyimak di PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di UNISMI Makassar, dan yang menyusunnya merancang web dari model itu dengan berbasis NLP. Kita akan melihat bagaimana cara kerja nanti ketika Ananda nanti menggunakan LMS yang berbasis adaptif ya, yang tentunya ini adalah modul NLP berbasis adaptif dan deep learning. Baik, kalau begitu dipersilahkan narasumber yang menangani web dari modul NLP. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendemonstrasikan penggunaan LMS, LMS yang berbasis NLP. Nah, di sini ada dua jenis aplikasi. Yang pertama itu tiga sebenarnya. Ada yang untuk prodi, dosen dan mahasiswa. Nah, di sini prodi itu menetapkan mata kuliah dan menugaskan dosen untuk yang pertama saya mau perlihatkan yaitu yang di bagian dosen dulu. Ya. Dosen. Menggunakan ini tampilan yang pertama itu ada melakukan post test dulu. Pretest dulu. Nah, ya, pretest dulu. Nah, ini soal yang saya maksudkan itu ada baru dua saya maksudkan. Nah, soal ini dia dibuat sendiri. Nah, tetapi ada kunci jawabannya. Kemudian yang menilai itu adalah AI yang langsung menilai. Jadi di sini cuma diberikan rubrik seperti ini. Diberikan rubrik. Nah, jadi dia ada pemahaman konsep apa semua segala macam. Jadi dia ada 4 dimensi kok dengan 4 juga penilaiannya. Nah, coba kita jalankan dulu. Ini tadi yang bat. Minum. Oh, ada ini. Siapa ini? Ini. Elin. Nah, ini kan mahasiswanya belum terdaftar. Iya. Belum terdaftar, nanti saya undang dulu. Iya. Di sisi dosen itu dia undang mahasiswanya di mata kuliah yang diambil ya, sekolah mahasiswa. Sebelumnya saya sebagai latihan sudah undang tahap ini. Bisa ditambahkan langsung banyak, bisa satu-satu. Saya tambahkan satu. Sudah masuk, saya Herlin. Sekarang di langsung Herlin. Nah, sudah ada di mata kuliah saya. Nah, di sini. Sebenarnya sih ikut pretest dulu, tapi karena dipakai uji coba, jadi saya buka boleh langsung materi. Nah, saya buka pretest. Yang model tadi pretest dulu. Nah, pretest ada soal esai, jumlah soal yang dimasukkan itu 2, ini langsung di AI yang NLP itu. Kemudian akan memberikan jawaban otomatis. Nanti dosennya setelah diberikan jawaban otomatis, nanti dosen juga boleh menambahkan juga feedback. Nah, kita coba mulai dulu. Oke, bantu jawab. Anda ngerti ceritanya toh? Dengan apa ya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Jelaskan bagaimana kedua keterampilan ini saling melengkapi dalam situasi Bisa apa membaca. bahwa Sangat apa ya? ada hubungan. Sangat berhubungan. Sangat berkaitan. Sangat berkaitan antara menyimak dan membaca ya. Dalam keterampilan reseptif misalnya. Menyimak Membaca. Ya begitu dulu Pak. Apapun. Oke.
Lanjut, jawabannya. Ya, sudah di. Sekarang kita selesaikan tesnya. Kita lihat berapa nilainya. Nah, di skripnya Prof sudah dijelaskan bahwa ini akan dinilai oleh AI. Nah, ini nilainya yang jawaban pertama itu 30. Kenapa 30? Kita lihat ini nggak ngasal ini jawabannya. Nah, pemahaman dia dapat 20. Pemahaman dia, karena kan ngomongnya asal. Kalau kita juga bagus jawabannya, maka bagus juga. Nah, ini PPKI apa dia maksud? Jawaban perlu banyak perbaikan dan lain-lain. Pemahaman tidak paham. Nah, contoh tidak ada kunci jawabannya harus disebut kalau seperti ini. Soal nomor 2 dia dapatnya segini. Ya, itu nilainya Pak. Nah, jawabannya ini. Nah, ini ya yang perlu diperbaiki oleh mahasiswa. Nanti NLP langsung yang kasih saran. Ya, jadi dosennya enak nih, Dik. Enak di dosennya. Nah, saya kembali ke dashboard. Saya kan retest ceritanya. Saya mau belajar. Nah, materi yang saya masukkan baru satu, yaitu membaca. Ini materi utamanya. Nah, ada hakikat keterampilan perspektif. Nah, materi utamanya ini belajar tentang teks yang ada, kata yang ada. Kalau kita tidak mengerti, misalnya ada tidak kata di sini kita tidak mengerti. Ada Apa kata apa? Tunjuk saja di situ kata yang di materi. Kira-kira yang mana Kita ini? tidak mengerti. Misalnya Kata ada. proses pemahaman teks misalnya. Nah, misalnya yang ada di sini apa? Kognitif. Mana itu? Ya. Kognitif. Ya. Saya klik 2 kali saja, maka tampil pengertiannya. Itu menunjukkan apa? Misalnya ada lagi. Tarikan. Tarikan bisa. Mana? Tarikan. Apapun. Tunggu dia cari dulu. Dia berpikir dulu siapa? Apa itu tarikan? Coba dengar. Coba dengar itu. Nah, di atas ini. Tarikan kata benda. Tarikan adalah seorang ahli bahasa. Dalam konteks ini, dalam konteks kalimat tarikan merujuk pada seorang penulis. Misalnya kan ada satu paragraf ini atau satu kalimat kita mengerti, blok saja begini, baru bantuan AI. Dia berpikir dulu. Lama ya? Ini kan orang. Harus memang ada. Itu. Ya, contohnya. Oke, di sini ada teks yang dipilih tadi yang ini keterampilan berbahasa, kemudian dia tentukan poin pentingnya menyimak, ada kemampuan ini dan sebagainya, menjelaskan lengkapnya, kemudian contoh praktisnya juga ada. Kalau mungkin tadi jawab itu baca dulu ini kan, baru kita jawab itu. Jawab ada kedua materinya, Iya, kita materinya dibaca, materinya. bahasanya apa yang Iya. ditanyakan di kata-kata itu. Jadi kalau kita tidak mengerti dari kata-kata itu, cukup di yang saja, di blog saja begini, misalnya satu paragraf, kemudian ada pilihan bisa diskusikan ke forum, lempar ke forum untuk tanya dosennya, misalnya saya bingung Pak, Tapi kalau dia bantu jelaskan listrik. Di akhir ada kerjakan checkpoint. Jadi untuk masuk ke materi selanjutnya harusnya dia kerjakan checkpointnya dulu. Untuk mengetes pemahaman dari teks yang ada di atas. Nah, yang ini pertanyaannya akan beda setiap mahasiswa, setiap kita mahasiswa klik akan beda karena bukan yang kerja bukan manusia, yang kerja AI. Dan cuma dosen itu memasukkan apa namanya? Bukan. memasukkan ini ya Rubrik. Masukkan rubrik di materi tersebut. Misalnya ini dosennya itu nah ini dia masukkan rubrik. Nah rubrik itu dia ini penggunaan istilah, pemahaman konsep, contoh ilustrasi. Jadi jawabannya harus memiliki 3 dimensi ini buat dia bisa benar. Nah, si
mahasiswa ini kalau sudah siap ditanyakan siap mengerjakan, ini cuma 1 kali, kalau kita klik sudah cancel tidak bisa naikkan nilai nanti mengalihkan jawaban. Nah, Ini lagi yang sudah selanjutnya. ya untuk masuk arahnya. Ini jelaskan perbedaan antara menyimak, membaca, berikan contoh konkret kan di apa lagi namanya tadi rubrik kita minta pemberian contoh, jadi AI juga akan membuat soal sedemikian rupa untuk jawab. Dijawab apa nih perbedaan? Soal gitu. Ya, bedanya apa? Tidak bisa Hairul lihat. Iya, nggak bisa saling. Saling Baik. Iya. Agak sama dengan jaringanku. Dari saya kirim jawaban. Nah, oke, kita ke sisi dosen. Sisi dosen lagi, berarti kan dia Pak Dahlan. pendengarnya. Padangan Karena tadi dan agak problem kiannya. Jaringanku problem. Ini juga masih dalam tahap pengembangan, masih tahap penilaian di sini. Siapa tadi yang sudah saya Aduh, error. Lagi error. harus dibanyak ini. Saya tapi kalau lain saya kibah. Kalau lain cek bagus, cuman lagi ya bukan. Dulu di tes, saya masuk ke tes. Tadi saya lihat hasilnya dulu tadi yang tes. Mudah-mudahan ini. Hasilnya siapa? Erwin dapat 30 ya. Apa dia? Nah, ini tadi Pak, yang tadi yang dicek Erwin. Di sini dia pemahamannya kurang. Nah, yang dijawab, yang disarankan oleh AI yang ini. Nah, dosen boleh lagi memberikan saran apa? Misalnya berpendapat sama AI, boleh lah. Nah, mending keluar saja. Keluar saja. Biasa harus masuk. Ya, itu. Simpan gitu, kayaknya problem juga ini anunya. Saya mau lihat tadi nilai. Ini tadi post test itu tadi. Sudah kerjakan tadi post test. Ya praktek. Ya, tes. Tes dulu. Ternyata ini, dia bilang dosen mending mengulang saja mas. Ini sudah nampak ya mahasiswa. Iya, dia tuh mahasiswa. Jadi begitu kita komen, ya, iya, jadi yang di sintaks yang diberikan oleh Cari tahu kalau ada dana apa bisa nanti. Ya itu foto. oh ini Sudah. diskusinya. Ini forum diskusinya. Kemarin ada forum diskusi loh simpati. Iya. Oh iya. Menunya sudah ada. Platform di LMS AI terkait dengan model NLP, adaptive learning, planning, keterampilan menyimak, reseptif ya, reseptif perguruan tinggi. Nah, ini ada dosen, kan dosen tadi sudah melihat cara kerjanya, sudah dilatih, diuji coba ya. Begitupun juga mahasiswa, dari itu tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan program model ini. Dan saya dulu ke Pak dosennya ini yang memang mengajar keterampilan menyimak, dalam hal ini keterampilan reseptif di perguruan di PBSI Bahasa Indonesia Wisma Makassar. Baik, Pak Dahlan sebagai dosen ini, bagaimana pendapat Bapak tentang materi dan sistem yang sudah disaksikan tadi? Oke, baik, terima kasih Bu Prof. Secara keseluruhan ini mulai dari perangkat, materi, dan menu di dalam ini sangat menarik, Prof. Kenapa saya katakan sangat menarik?
Karena di sini mahasiswa bisa dia otodidak ketika ada sesuatu yang belum diketahui. Salah satunya seperti para ahli tentang tarigan, mahasiswa di sini bisa mengklik saja dan dia sudah bisa membaca, oh tarigan itu adalah seorang ahli bahasa misalnya, seperti itu. Dan di sini juga ada kalimat perintah, mahasiswa bukan hanya sekedar menjawab pengertian adalah, tetapi seorang mahasiswa dia harus bernarasi serta harus memberikan contoh yang aktual. Terutama di studi kasus, pengembangan kasus dan sebagainya, ini sangat interaktif. Saya berharap kedepannya ini Bu Prof ini bisa dikembangkan untuk semua mata kuliah, bukan hanya sekedar menyimak tetapi bisa diadopsi lagi di beberapa mata kuliah, karena ini sangat membantu mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen itu sendiri. Jadi di sini mahasiswa juga bisa menilai dirinya sendiri sejauh mana dia bernarasi dan memberikan gambaran contoh, seperti itu, Prof. Bagaimana ininya program ininya modul pada LMS ini ada inovasi yang selama ini ketika melihat menyaksikan dengan menguji coba tadi, bagaimana pendapat Pak dosen? Oke, baik Bu Prof, terkait program-program dan inovasi modulnya sudah sangat menarik. Tetapi mungkin di sini Prof perlu tambahan sedikit fitur terkait bagaimana kalau mahasiswa dia mau mengirimkan tugas dalam bentuk file atau ada sesuatu yang di dalamnya bentuk gambar dan sebagainya, Prof, fiturnya. Tapi ininya apa namanya sesuai dengan judul pengembangan dalam hibah penelitian ini kan mengembangkan model. Bagaimana proses sintaks modelnya menurut Pak? Sintaks modelnya di sini sangat menarik, Prof, dan ini merupakan kebaruan. Dan selama juga saya mengampu mata kuliah MKDU terutama di NIMAT, ini adalah salah satu bentuk kebaruan yang saya temukan dan perlu dikembangkan ke depannya, Prof, karena sangat menarik. Di dalamnya ada beberapa kalimat-kalimat perintah di dalamnya yang bisa mengembangkan pola pikir mahasiswa itu sendiri, Prof. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi ini perlu ditindaklanjuti untuk diuji secara meluas ya di setiap perguruan tinggi lain dan terutama dosen-dosen yang mata kuliah yang lain ya. Ya, sangat perlu ini. Jadi di atas masih terkait dengan model NLP based on informasi di learning yang sudah di workshop tadi. Namun menurut Anda kira-kira bagaimana pendapat Anda terkait dengan manfaat NLP yang sudah dijelaskan tadi? Di atas di situ memberikan banyak sekali kebaikan yang salah satunya itu ketika kita ada salah satu istilah yang kita tidak ketahui, kita bisa mengetahuinya dengan cara blog atau mengklik 2 kali dari kalimat ataupun istilah yang kita tidak ketahui. Lalu setelah itu ketika kita menjawab ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi di rendahnya sebuah nilai dari jawaban kita ya. Dan alhamdulillah dengan adanya program ini kita bisa mengetahui di mana kekurangan dan letak kelebihan dari jawaban kita itu. Ya. Nah, oke. Ya ini tentu ini memberikan kemudahan ya bagi Anda. Nah, menurut Anda kira-kira dari Anda tadi yang sudah Anda saksikan tadi, apakah ada kesulitan-kesulitan yang Anda temukan ketika menyaksikan atau mendapatkan apa yang sudah disampaikan oleh materi tadi? Kalau untuk kesulitan itu, apa tahu teman-teman ada yang terkendala terkait jaringan beribu di sini karena mungkin teman-teman beberapa itu ada yang masih di kampung. Kita ketahui bahwa jaringan di sana kan kurang stabil ya Ibu. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan lagi Bu untuk penggunaan datanya dari program ini. Jadi terkait jaringan error nih Bu. Saya kira memang semua tahu bahwa kendala kita kalau terkait dengan aplikasi ini salah satunya adalah kendala jaringan. Nah, kira-kira apakah hal ini memudahkan? Apakah model ini memudahkan Anda untuk belajar? Memudahkan Bu.
sangat Iya, memudahkan. oke, sangat memudahkan ya. Karena kan biasanya kita harus cari dulu secara mandiri di website ya Bu. Tapi di sini kan kita sudah bisa mengetahui istilah-istilah kita dari program ini. Iya, oke. Baik, kira-kira menurut Anda tidak saran yang bisa Anda berikan untuk pengembangan model ini untuk ke depannya? Untuk terkait saran Ibu, mungkin bisa digunakan lagi seperti tadi dikatakan oleh Bapak, bisa diperluas lagi jangkauannya oleh para dosen, khususnya mata kuliah selain dari keterampilan menyimak kita sendiri. Oh iya, oke, baik. Intinya model ini sangat membantu dan memudahkan mahasiswa serta mengajak mahasiswa agar interaktif dan berpikir kritis. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, oke, cukup. Uji coba terbatas model NLP based adaptive learning berbasis deep learning. Oke, jadi silakan diperhatikan petunjuknya bagaimana caranya melakukan pretest awal seperti tadi yang disampaikan di lantai 2 ya. Yang warna biru masing-masing muncul pretest. Nanti di situ kan ada soal dan petunjuk selebihnya. Jadi mau dibikin ya jelas ya. Ya kayak tadi harus dibikin sih. Ya mulai tes. Ketika di situ jawaban sudah lulus, gitu. Jadi yang merah itu nanti rata-rata jawabannya perbaikan. Ini yang warna kuning Pak. Kuning. Kuning itu mendekati tingkat kelulusan.